Shalom, saya Maruliani Borutahayan dari kelas 10 MIA 5. Pertama, saya akan mendeskripsikan materi tentang karya Allah dalam kepelbagaian. Kepelbagaian yang dimaksud di sini yaitu keberagaman etnis, ras, suku, gender, bahasa, dan yang lain-lainnya. Kepelbagaian merupakan suatu karunia dari Allah yang harus kita jaga dan pelihara, karena kepelbagaian itu merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang menjadi identitas dan ciri khas kita, serta merupakan salah satu bukti bahwa Allah mengasihi dan adil bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Dengan adanya kepelbagaian juga merupakan suatu anugerah dari Tuhan, karena dengan adanya kepelbagaian, hidup kita lebih berwarna dan lebih indah, serta dapat menjadi sarana bagi manusia untuk saling belajar, memperkaya visi dan pengalaman hidup, serta dapat membangun hubungan kebersamaan tanpa menghilangkan identitas kita. Jadi, bagaimana sikap kita atau tindakan kita sebagai remaja Kristen atau orang Kristen dalam membangun hubungan kebersamaan di tengah kepelbagaian? Pertama, kita harus menguduskan Kristus di dalam hati kita, yaitu dengan menghayati, menjalankan, dan memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita. Kedua, yaitu mempertanggungjawabkan iman kita, bukan hanya sekedar agama di KTP, melainkan kita dengan membuktikan melalui tindakan dan perkataan kita. Ketiga, yaitu bersikap lemah lembut, hormat, memiliki hati yang murni. Dengan begitu, kita dapat memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana sesungguhnya kehidupan orang Kristiani dalam membangun hubungan kebersamaan di tengah kepelbagaian. Kita manusia diciptakan di tengah kepelbagaian, dan tiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan kasih dan keadilan bagi sesama tanpa memandang atau melihat perbedaan yang ada. Maka dari itu, kepelbagaian bukanlah suatu kutukan dari Tuhan, melainkan suatu anugerah dari Tuhan agar kita dapat memperkaya visi, pengalaman hidup, serta untuk saling belajar, membangun hubungan kebersamaan tanpa menghilangkan identitas kita, serta dapat membuat hidup kita lebih berwarna dengan keberagaman itu. Kedua, saya akan mendeskripsikan materi tentang apakah anak SMA boleh pacaran. Pertama, pacaran adalah mewujudkan rasa cinta terhadap seseorang melalui hubungan komunikasi yang lebih intens dan eksklusif atau khusus. Dalam membangun hubungan pacaran harus dilandaskan dengan cinta. Cinta adalah ekspresi perasaan suka, sayang, kagum yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang dia cintai. Dan cinta tumbuh berlandaskan rasa peduli, pertemanan, persahabatan, kenyamanan, komitmen, serta penghargaan terhadap martabat dan kehormatan diri seseorang. Dalam berpacaran, hendaknya didasari unsur komitmen, rasa peduli dan perhatian, dan yang terakhir yaitu rasa kasih sayang yang tulus. Serta adapun alasan anak SMA untuk berpacaran yaitu untuk membangun hubungan persahabatan, solidaritas, serta hubungan komunikasi yang lebih baik. Contohnya dengan membuka hati untuk saling berbagi cerita. Kedua yaitu untuk mengenal sifat satu sama lain. Ketiga, yaitu melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan secara bersama-sama. Keempat, menikmati masa muda yang indah bersama orang yang dikasihi. Dengan begitu, apakah anak SMA boleh pacaran? Jawabannya bukan dari boleh atau tidak bolehnya anak SMA pacaran, melainkan apakah kita udah siap membagi waktu kita antara pacaran dengan belajar
Apakah kita udah siap menerima setiap konsekuensinya jika kita ingin berpacaran, seperti penolakan, putus cinta, susah membagi waktu, dan yang lain-lainnya? Serta, apakah kita udah memahami arti hubungan berpacaran serta batas-batasnya? Dalam hubungan berpacaran, adapun batas-batasnya yaitu untuk menjaga diri kita, menjaga diri kita, karena tubuh kita merupakan bait Allah yang suci dan kudus yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, remaja Kristen hendaknya harus menjauhkan diri dari kontak fisik seperti berpelukan, berciuman, atau membelai, sebab itu akan membangun gairah atau hubungan seksual. Dengan demikian, apakah anak SMA boleh pacaran? Itu tergantung setiap orang masing-masing. Apakah dia sudah siap? Dan adapun batasan berpacaran yaitu untuk menjaga diri kita, karena diri kita merupakan bait Allah yang suci dan kudus yang harus kita jaga. Sekian dari saya. Terima kasih.